Berjudul Hukum Islam Kontemporer Fikih Perbandingan. Kita perkenalkan nama kawan saya. Saya Muhammad Dan saya sendiri Bidik Lima Pada. Latar belakang dari materi ini adalah kajian hukum Islam kontemporer dengan pendekatan fikih perbandingan sangat penting untuk menjawab tantangan zaman seperti isu ekonomi, digital, media dan sosial yang belum diatur secara eksplisit dalam teks klasik melalui metode perbandingan mazhab. Hukum Islam dapat bersifat lebih fleksibel dan tidak kaku, sehingga mampu menghasilkan solusi hukum yang modern, relevan dan tetap berbasis pada kemaslahatan umat, maksiat syariah di tengah dinamika modernitas. Pengertian dari materi ini adalah kajian hukum Islam kontemporer dalam perspektif fikih perbandingan adalah metode analisis hukum yang berfokus pada pemecahan problematika modern seperti isu medis, ekonomi, digital, dan hak asasi manusia dengan cara membandingkan berbagai pendapatan imam mazhab, dalil-dalil hukum serta fatwa lembaga riset internasional. Pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi beragam argumen hukum guna menemukan solusi yang paling kuat, rajih, dan relevan dengan kemaslahatan umat saat ini, sehingga hukum Islam tetap dinamis dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Materi yang selanjutnya kawan-kawan. Yaitu tokoh pengusung. Beberapa tokoh penting dalam pengembangan fikih kontemporer dan seperti perbandingan yang disebutkan Wahab Al-Juhaili dari Syria, Wahab Yusuf Al-Qadarawi dari Mesir, Muhammad Syahid Ramadan Al-Mufti dari Suriah. Mereka dikenal karena kontribusinya dalam mengembangkan fikih modern, pendekatan maqasid syariah, ijtihad dan kontekstual dan referensi terhadap perubahan zaman. Orientasi bagaimana ini menjelaskan arah dan tujuan utama kajian hukum Islam kontemporer. Orientasi modernisasi, wasatiyah, menekankan sikap tengah, tidak ekstrim atau biasanya disebut ifrat, dan tidak meremehkan. Tafsir hukum Islam dipahami secara seimbang antara teks dan realitas. Orientasi kemaslahatan atau masalah fokus pada kemanfaatan dan kebahagiaan umat selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Sangat relevan untuk menjawab persoalan baru yang belum ada dalil eksplisitnya. Orientasi kemudahan atau tasir bertujuan menghindari kesulitan yang berlebihan. Islam dipahami sebagai agama yang memudahkan, bukan memberatkan, sesuai kaidah al-masyaqah takliful at-tasir. Orientasi integratif menggabungkan dalil nakli, Quran dan hadis, akal, realitas sosial, dan ilmu pengetahuan modern agar hukum yang dijadikan komprehensif.
Nah, kesimpulan dari materi ini adalah kajian fikih perbandingan kontemporer merupakan upaya rekonstruksi hukum Islam yang beralih dari sekedar perdebatan madhab menuju penemuan kemaslahatan umat di era modern dengan orientasi demokrasi, inklusif dan solutif. Para tokoh seperti Wahaba Al-Dubai dan Yusuf Qadri mengintegrasikan teks klasik dengan ilmu pengetahuan modern melalui pendekatan Marqadzi Al-Shahriyah. Model kajian ini membuktikan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan mampu menjawab tantangan zaman seperti isu medis dan ekonomi digital tanpa kehilangan esensi dasarnya. Baik, mungkin saya buka sesi pertanyaan atau sesi diskusi. Mungkin hanya satu saja ya, yang terlalu banyak juga. Satu saja ke kawan, waktu juga waktu. Satu saja ya, saya buka satu saja. Ini izin masuk. Ya, Mungkin bisa